Bahkan nanti Imam Mahdi juga keluar di 10 Muharram. Dan Imam Mahdi sudah ada, tinggal nunggu waktunya aja untuk pembaiatan. Fa idza dhahara bi Makkah, ketika Imam Mahdi sudah nampak di Makkah, ijtama'a, terkumpulah kullu man, akan munculnya bendera-bendera hitam di akhir zaman pada saat ramai-ramainya kaum Sufyani memburu pasukan Bani Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa an Abdussalam bin Muslim qala sami'tu Aba Qabil yaqul ya ba'asu Sufyani jaisan ilal Madinati. Aku mendengar Aba Qabil berkata dari Abdussalam bin Muslim. Aku mendengar Aba Qabil berkata, kaum Sufyani. Siapa Sufyani? Sufyani mengutus Jaisan ilal Madinah, pasukan ke Madinah, lalu memerintahkan untuk membunuh kulli man kana fiha, setiap orang yang di dalamnya, min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Memerintahkan kaum Sufyani ini ya. Sufyani ini seorang pimpinan, namanya tuh Sufyani. Para ulama memang berbeda pendapat, ini betul-betul Sufyani namanya atau memang itu julukan atau itu nama yang lainnya, tetapi julukannya Sufyani gitu. Yang jelas keturunan daripada Abu Sufyan, anaknya Ziyad kalau nggak salah ya, yang memerintahkan untuk membunuh Sayyidina Husain. Ya hari ini Sayyidina Husain terpenggal hari ini nih, 10 Muharram sekarang ya. Hari ini Karbala, kejadian di Karbala 10 Muharram. Ini orang Syiah lebaran hari ini. Orang Syiah sekarang ini lebaran. Bahkan nanti Imam Mahdi juga keluar di 10 Muharram. Nanti Imam Mahdi juga keluar di 10 Muharram. Karena para nabi-nabi itu dimenangkan kejadiannya rata-rata 10 Muharram. Nabi Musa menang melawan tukang sihir itu ya di 10 Muharram. Nabi Ibrahim juga nggak mempan dibakar juga terjadi di 10 Muharram. Nabi Nuh selamat juga di 10 Muharram. Nabi siapa yang dimakan ikan itu? Yunus juga terselamatkan di 10 Muharram. Jadi hari kemenangan itu di 10 Muharram. Ini hari ini sekarang. Hari ini kan Syiah itu lebaran ke majelis-majelis mereka itu untuk mengadakan ritualnya. Biasanya gitu, ya Husain, ya Husain, ya apa ya, senjata tajam itu menyesali atas kelakuan sebagian orang-orang munafik yang membunuh Sayyidina Husain. Pokoknya kadang-kadang bayinya itu dibuat luka. Ini pengorbanan kamu nak, ya, biar merasakan bagaimana Sayyidina Husain itu dibunuh, dipenggal, dimutilasi dan lain sebagainya. Cucunya Nabi. Nah, kaum Sufyani ini nanti kaum Sufyani ini ada yang mengatakan sudah hadir di Syam sana. Syam sana. Coba kamu sekali-kali buka Google ya, bahasa Arab tapi ya. Akhbarus Syam. Akhbarus Syam. Atau juga bahasa Indonesia juga boleh. Kabar Palestina. Kabar negeri Syam. Pasti nanti di situ dan cari gambar-gambar. Di situ pasti banyak berita-berita anak-anak kecil umur 5 tahun, 7 tahun terbunuh, lagi di jalan di sniper, lagi di jalan di bom. Dan di situ banyak kabar-kabar pemboman yang terbaru-baru itu. Kamu kan nggak tahu, baru kemarin 2 hari yang lalu ada anak kecil terbunuh. Kamu nggak tahu beritanya kan? Keturunan Nabi dan lain sebagainya. Kamu kan nggak tahu beritanya. Jadi kaum Sufyani itu
nanti ya menjelang dekat, sangat dekatnya Imam Mahdi mulai kelihatan beritanya. Tapi tetap hanya orang-orang tertentu, bukan orang-orang yang sibuk duniawi. Lalu kaum Sufyani ini memerintahkan untuk membunuh orang yang keturunan Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim diantaranya para habai. Pokok ada darah Bani Hashim ya dibunuh. Hatta hubala, sampai perempuan-perempuan yang hamil. Ini di sini. Jadi dicari yang keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibunuh-bunuhi, ditembakin dan dibom. Begitu. Dibunuh orang Bani Hashim. Kamu pikir para habaib nggak tahu? Ya tahu. Hadis ini nggak tahu? Ya tahu mereka. Tenang-tenang aja. Setelah Ali bin Abi Thalib, anaknya siapa yang jadi pimpinan? Zainah Hasan. Zainah Hasan matinya diapakan? Diracun. Cucu Nabi Zainah Hasan. Siapa yang meracun? Orang Muslim juga. Bukan orang kafir, orang Muslim. Jadi para habaib itu nggak butuh kita, nggak butuh para pecinta, enggak. Kenapa? Melihat sejarah. Cinta-cinta ngaku cinta, diracun. Cinta-cinta ngaku cinta, malah dipenggal. Sayyidina Husain matinya bagaimana? Dibohongin, suruh diundang datang, malah dibohongin di sana. Nyampe di Karbala malah dibunuh-bunuhin cucu-cucunya Nabi, kecuali yang tersisa waktu itu masih bayi, yaitu Ali Zainal Abidin dan siapa? Sayyidah Zainab. Ya Allah, waktu itu di kemah. Kalau nggak di kemah mungkin habis juga ini Ali Zainal Abidin. Kalau nggak di dalam kemah mungkin kena bunuh juga Ali Zainal Abidin. Terus Sayyidina Husain kan bawa keluarganya, bawa kakaknya Zainab, bawa cucunya Ali Zainal Abidin. Taruh di kemah, dibunuh, perang saudara, tombak ini panah, biar penggal. Nah, Ali Zainal Abidin menyaksikan itu semua, masih kecil itu, melihat itu semua. Untungnya nggak nangis. Kalau ada suara kena Ali Zainal Abidin, mati juga. Nggak ada keturunan Nabi sudah, tidak ada keturunan Nabi kalau itu terjadi. Na'udzubillah min hatal hubal, sampai anak-anak kecilnya, sampai perempuan-perempuan yang hamil. Masya Allah. Kenapa demikian? Wadzalika limasan al-Hasim alladhi yakhruju ala asabi min al-masyriq. Karena juga kaum Hasimi juga ikut andil di akhir zaman nanti di dalam memerangi kezaliman. Sampai-sampai mengatakan bahadzal bala kulluh. Apa musibah besar ini? Kenapa hanya Bani Hashim yang dibunuh-bunuhin, yang diburu para habaib? Kenapa yang diburu para habaib ini? Kenapa? Ada apa ini? Waqatu asabi inna min qablihim, dan membunuh teman-teman kita. Fayamur biqatlihim fayaqtalun hatta la yu'rafa minhum bil Madinah ahad. Sampai mereka ini enggak bisa dikenali sudah seorang pun di Madinah. Siapa ini, siapa ini, siapa, enggak dikenali, enggak tahu kenapa ini pembunuhannya seperti apa. Mereka terpecah belah dan lari di gunung-gunung, di bukit-bukit sampai ke Mekah. Dari Madinah lari ke Mekah. Pada kondisi seperti itu, fala yarminam illa khaib. Yang nampak orang itu pada gelisah dan ketakutan semuanya. Nah, pada saat itulah hatta yadharu amrul Mahdi di Mekah, sampai muncullah perkara Imam Mahdi, urusan Imam Mahdi di Mekah. Fa idza dhahara bi Mekah, ketika Imam Mahdi sudah nampak di Mekah, ijtama'a, terkumpulah kullu man, setiap orang, sadda minhum, yang menyimpang nyeleneh di Mekah. Jadi pada saat nanti ada pembunuhan, dan bahkan nanti juga ada pembunuhan anak-anak khalifah. Ini yang dimaksud khalifah ini siapa nanti? Ini lanjutan hadisnya ini. Ini apakah siapa? Apakah anaknya Salman, atau mungkin Salman dengan saudara-saudaranya yang sekarang lagi ribut? Ya kan? Indikasinya ke sana. Nah, ini hadis Nabi, yaqtatilu indakan zikum salah satun, akan saling
membunuh di sisi Kanzikum di Mekah, di Ka'bah ya. Salah satu 3 orang. Kulluhum, yang 3 orang ini adalah Ibnu Khalifah, putranya seorang khalifah. Apakah 3 ini Salman, Abdullah, dan satunya lagi itu siapa? Putranya Raja Saudi yang sekarang. Kan sekarang juga lagi bertengkar, berselisih. Kamu lihat politiknya di sana sekarang. Sekarang 3 putra khalifah ini juga sedang bertengkar, berselisih. Ini dikatakan sama Nabi, yaktatilu, saling membunuh. Summa la yasir ila wahidin minhum. Jadi setelah matinya khalifah ini 3 orang ini berselisih sampai enggak jadi 3-3-nya. Kan ini saling berebut ini. Mau jadi kekuasaan ini siapa yang lebih layak yang sekarang ini di Saudi ini? 3 ini. Mengarah besarnya ke sana, tapi wallahu alam apakah betul ke sana apa khalifah yang lain, wallahu alam. Sampai 3-3-nya enggak jadi. Sumatat lurayatus sud. Nah, pada saat itu ya, muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Sedangkan umat Islam sudah dibuat alergi dengan bendera hitam. Alasan HTI ini dan itu. HTI itu memang sesat. HTI itu memang sesat. Tapi kamu harus paham bahwa bendera hitam juga menjadi bendera pasukannya Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Jangan kamu membenci HTI, kamu juga membenci bendera hitam. Padahal bendera hitam juga nanti akan keluar dari arah timur dan itu merupakan pasukannya Imam Mahdi. Sedangkan kamu sekarang sudah alergi dengan bendera hitam. Maka nanti ketika ada kabar atau kamu menyaksikan keluar bendera hitam dari arah timur, kamu sudah benci. Ya, paling HTI, paling ISIS, paling Al-Qaeda. Jadinya kamu nggak termasuk golongannya Imam Mahdi. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Kamu harus paham trik-triknya Dajjal itu, kamu harus paham. Harus mengerti bagaimana mereka dibuat tidak responsif tentang tanda-tanda kiamat. Dimunculkanlah kaum-kaum Wahabi yang bercerita tentang akhir zaman. Berlebihan, begini, ada ini nanti di bulan Ramadan pertengahan begini. Enggak terjadi, akhirnya umat muslim kecewa dan lain sebagainya, merasa dibohongi, maka mereka tidak lagi responsif tentang kajian akhir zaman. Ini kan ulama salaf, ini Ahlussunnah wal Jamaah ini yang menjelaskan ini. Satu kitab ini benar, ini kalau diterjemahkan ini bisa 1000 halaman ini. Menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada lagi di dalam itu. Ada 8 kitab itu. Tentang tanda-tanda akhir zaman. Di antaranya Al-Habib Abu Bakar yang ngarang. Fikih tahawulat. Supaya umat Islam sudah tidak responsif lagi. Akhir zaman. Pasti Wahabi nih, tiru-tiru Wahabi, latah. Nah kan. Kemudian juga yang kedua, dibuat isu di Indonesia untuk membenci para habaib. Nanti beberapa habaib dibuat kena fitnah entah itu habaib tukang kawin, entah itu habaib pembohong, entah itu ada habaib yang nipu-nipu, entah itu habaib yang dipenjara dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang tuh lihat tuh cucunya Nabi tuh, begitu kelakuannya. Tuh lihat tuh cucunya Nabi tuh, begitu kelakuannya, di penjara tuh. Akhirnya orang-orang digiring untuk membenci keturunan Nabi secara keseluruhan. Na'udzubillah min dzalik. Tuh lihat tuh keturunan Nabi. Sudah kita cinta produk Indonesia aja. Kita orang Jawa udah Jawa, nggak usah ke Arab-Araban. Kamu orang ngaringan aja, sosok mancung, sosok ngarap misalnya begitu. Paham? Kamu orang Kelambu aja sosok misalnya. Sudah, nggak usah ke Arab-Araban, pakai gamis, ngapain begitu? Pakai batik, pakai belangkon misalnya. Padahal ini kita ngikutin bukan karena Arabnya, tapi karena sunnah Nabi begitu. Akhirnya dia benci setiap orang yang pakai gamis, dia benci setiap orang yang pakai imamah. Lama-lama dia membenci para habaib. Kenapa? Tujuannya supaya nanti Imam Mahdi muncul sudah membenci. Kenapa? Imam Mahdi dari keturunan Nabi. Ini dijaga baik-baik ini. Diingat baik-baik pesan saya ya. Kamu harus cerdas. Yang keempat,
kamu dibuat dari sejak dini alergi terhadap bendera hitam. Paham? Bukan berarti kamu itu diajak benci bendera merah putih. Yang enggak, kamu wajib mencintai bendera merah putih. Kenapa? Karena itu simbolnya negara kita, tanah air kita. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencintai hubbul watan. Hubbul watan. Tapi kamu harus paham bahwa hadis-hadis tentang akhir zaman juga mengisahkan, menceritakan akan munculnya bendera-bendera hitam di akhir zaman pada saat ramai-ramainya kaum Sufyani memburu pasukan Bani Hashim, memburu keturunan Nabi. Bahkan Hubala yang hamil-hamilnya para Syarifah-Syarifah itu dibunuh, dibedah perutnya. Ini Syarifah, bayangkan anak-anaknya dibunuh gitu loh, kayak zamannya Nabi Musa, dicari bayi-bayi laki-laki, perempuannya lagi hamil, ketahuan laki-laki, dibunuh. Akhirnya disamaratakan, laki perempuan, ternyata perempuan bayinya, tetap dibunuh. Ya sudah kadung mati kan begitu. Malah tersisa satu dipelihara sama istrinya Fir'aun. Demikian juga keturunan Nabi ini. Makanya Imam Mahdi Allah gaibkan, nggak ada orang yang tahu siapa Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi sudah ada, tinggal nunggu waktunya aja untuk pembaiatan. Akhirnya nanti bendera hitam datang. Aduh, kabar misalnya di berita telah muncul pasukan bendera hitam dari timur. Tak tahu itu dari Khurasan apa dari mana, atau dari Syam. Kamu baca beritanya misalnya, aduh, HTI lagi. Ternyata HTI masih ada. Aduh, ISIS, Al-Qaeda. Kan HTI, ISIS itu merasa mereka ini membaca hadis ini, merasa mereka pasukannya Imam Mahdi. ISIS juga demikian, sudah membaca hadis ini bendera hitam, akhirnya mereka membuat juga bendera hitam. Dua-duanya tertipu. Yang satu ini merasa pasukan Imam Mahdi karena pakai bendera hitam. Yang satunya juga tertipu. Kenapa? Alergi, menyangka bendera hitam itu identik dengan mereka ini, ISIS, HTI, Al-Qaeda. Sudah gitu. Paham? Kalau Wahabi kan sama seperti Aswaja, mereka doktrinnya sama tentang khilafah itu nggak ada. Kaum Wahabi ya kadang-kadang ini orang-orang Aswaja ini gobloknya kena-mena. Itu Wahabi itu, khilafah itu Wahabi itu. Khilafah itu urusannya HT, Hizbut Tahrir, urusannya Ikhwanul Muslimin, bukan urusannya Wahabi. Wahabi itu sama seperti kita dalam masalah ini ya, dalam bab ini loh ya, bukan bab yang lainnya. Bid'ah ya beda, Maulid beda sama kita, tahlilan beda sama kita, tauhid Allah istawa di atas arsy itu juga beda akidahnya. Kita katakan Wahabi Salafi sesat, tapi dalam bab ini sama, masalah khilafah itu mereka juga tidak setuju dengan akidahnya HTI. Kadang-kadang wah itu masalah khilafah ini pasti Wahabi. Bukan Wahabi, panjul. Wahabi sama HTI itu bermusuhan, bentrok-bentrokan. Makanya kita nggak usah susah ngelawan HTI. Kenapa? Wahabi itu juga ngelawan HTI. Begitu. Kadang-kadang gobloknya benar-benar, wah ini Wahabi Salafi, ini yang bahas masalah khilafah. Ya bukan, panjul. Kamu harus belajar sejarah, kamu harus belajar doktrin-doktrin mereka, akidah-akidah mereka, begitu. Fayuqatilunahum qitalan lam yuqatilhu qaumun. Akhirnya terjadilah pembunuhan yang sangat luar biasa di saat itu. Di saat mereka berebut kekuasaan, tiga putra ini terjadilah pembunuhan dan muncullah bendera hitam dari arah timur. Maka Nabi menyebutkan sesuatu, kemudian faqala, lalu Nabi mengatakan, dengarkan baik-baik. Idza ra'aitumuh, kalau kamu melihat, mendengar berita itu, bendera hitam ini dan pembunuhan yang sangat luar biasa, fabayi'uhu, maka bai'atlah dia. Siapa dia? Yaitu Imam walau habwan 'alas salji, meskipun kamu merangkak di atas salju. Kenapa? Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena itu khalifatullah al-mahdi. Di sini Nabi menyebutkan 'alas salat, meskipun kamu merangkak di atas salju. Ini bisa maknanya bisa dua, bisa kinayah, bisa sharihah. Kinayah maksudnya begini, kamu kejar kemanapun Imam Mahdi muncul, kamu baiat
dimanapun Imam Mahdi berada, meskipun kamu berangkang di atas salju, saking dinginnya, dengan susah payah kamu tetap harus berbaiat kepada dia. Jangan diam-diaman begitu. Usaha keras, upaya keras kamu datengin Imam Mahdi begitu. Atau secara shoriha, mungkin di saat Imam Mahdi muncul salju sudah turun kan itu. Kita nggak tahu. Di Mekah dan sudah banyak salju yang turun di Mekah. Berita-berita bukan hoax itu, ada videonya kan. Dan videonya bukan hoax juga. Bisa shoriha, bisa kinayah hadis ini. Paham ya? Harus lebih kita waspada. Makanya nanti kata Nabi itu pusat kepemimpinan itu sekali lagi di mana? Di Syam. Ingat, pusat kepemimpinan benteng terakhir di Syam. Dan Nabi memilih dua pilihan. Pada saat itu kamu bumi sebaik-baik bumi itu ada di Syam atau di Yaman. Kalau kamu nggak bisa ke Syam, pergi ke Yaman. Ya. Kalau Nabi ngasih pilihan sebaik-baiknya di Syam, tapi Syam itu ujiannya berat. Ada Israel di sana, ada ini ada, tapi nanti benteng terakhir ada di Syam. Benteng terakhir ada di Syam dan di Yaman. Tapi Allah kasih ujian. Syam dan Yaman konflik. Jadinya orang-orang yang imannya lemah, lihat tuh Yaman konflik. Tuh lihat Syam konflik. Indonesia dong. Indonesia dong, aman. Hati-hati orang yang begini, hati-hati. Hati. Bisa-bisa dia tertipu, istidrat, malah membenci Syam dan Yaman. Padahal Nabi mengatakan terjadi fitnah, iman sejati ada di Syam. Bahkan Yaman juga mendapat pujian dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dapat doa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Nabi mengatakan kalau pingin tahu hati yang lembut tuh Yaman sana. Begitu. Kata Nabi, la tasubbu bisam, jangan kamu mencela Syam. Kenapa? Karena orang-orang pilihan Allah ada di sana. Pilihan-pilihan Allah, para wali-wali khusus itu ada di Syam dan Yaman. Hati-hati. Allah nggak nyebut Indonesia loh. Nabi nggak nyebut la tasubbu Indonesia. Jangan kamu mencela Indonesia. Fa inna fihimul abdal, para wali-wali abdal ada di Indonesia. Enggak. Tapi yang Allah sebut apa? Syam dan Yaman. Terus kita harus benci Indonesia. Ya kamu salah kalau benci Indonesia. Tanah air kamu sendiri kok benci. Berjuang sampai tetes tanah air kehabisan untuk membela negeri kamu. Begitu. Untuk mencintai bendera merah putih kamu. Untuk menjaga NKRI. Untuk mempertahankan Pancasila. Begitu. Tapi kamu harus profesional. Harus cerdas. Ada trik-trik Dajjal dan iblis untuk kamu itu tidak paham tentang tanda-tanda akhir zaman. Awas ya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.